Tentu setelah Anda tahu Chris Rock ditampar Will Smith, pasti pertanyaan Anda, duh nanti Chris Rock di spesialnya ngebahas nggak ya? Nah, jawabannya ngebahasnya seperti apa? Kita akan ngomongin sekarang. Kita akan sedikit banyak nge-review stand up comedy special Chris Rock yang terbaru. Turnya judulnya Ego Death World Tour yang gua datengin di Radio City Music Hall. Apaan? Narasi bang. Monolog. Monolog. Males. Terakhir gue pernah bikin kayak gitu, COVID malahan. Udah yang penting orang udah tahu nih, 4 Desember 2022, Istora Senayan Jakarta, tiket masih ada di loket.com. Udah, itu dong, cukup. Nggak ada bang. Doa bang. Nggak ada. Ya ada sih, bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kenapa proklamasi? Puisi. Nggak ada puisi. Oke, harusnya ya ketika ini tayang, versi pendeknya udah muncul di Comika Media. Jadi kalau misalkan lu ngeliat durasinya terus kesel, panjang banget, poinnya aja dah gitu. Lu nonton ke YouTube-nya Comika Media. Editannya juga jauh lebih bagus. Saya editannya sederhana, seadanya aja. Karena gue bikin liputan untuk Comika Media. Comika Media adalah unit medianya Comika gitu. Karena media umum tidak pernah mau ngeliput komika-komika ketika bikin special tour. Gue aja kadang gak dibahas. Apalagi kawan-kawan gue nih, Diki Mangai, Ebel Cobra. Kita bikin Comika Media biar kawan-kawan diliput. Gue bikin liputannya untuk mereka juga. Gue akan bahas jauh lebih panjang, gue berusaha sedetail mungkin soal pertunjukan ini. Supaya yang pengen lebih dalam taunya soal pertunjukan ini terpuaskan juga. Karena untuk di Comika Media gak usah panjang-panjang lah gitu. Maksudnya secukupnya aja, highlightnya aja. Oke, mari kita mulai. Si pertunjukannya dilakukan di Radio City Music Hall. Ini adalah venue legendaris. Banyak stand up comedian yang manggung di sini. Bahkan Dave Chappelle pernah bikin residency di Radio City Music Hall. Yang berarti dalam 1 minggu setiap hari dia bikin show. Tiap hari. Dia manggung tiap hari, tapi dia juga bawa opener-opener yang berbeda
tiap hari dia bawa 2 opener yang beda-beda mulut. So gitu ada musiknya. Andrew Schultz, specialnya dia yang Infamous, itu juga dibikinnya di, gue nggak tahu tapingnya di mana, tapi dia salah satunya manggungnya di Radio City Music Hall karena gue pernah bikin salah satu .id weekly vlog tuh ada video gue ngeliput gitu, tapi gue nggak nonton waktu itu, nggak ada duit. Jadi legendaris sekali, tapi gue nggak pernah ke situ. Tapi lu kalau pernah ke Manhattan pasti lu pernah ngelihat itu, oh ini Radio City Music Hall gitu. Dia nggak jauh dari gedung NBC, studio yang dipakai untuk syuting Tonight Show, Jimmy Fallon, dan masih banyak lagi. Jadi dia tuh legendaris, tapi gue nggak pernah masuk ke sana sampai akhirnya ketemu kesempatan untuk masuk, yaitu nonton Chris Rock. Chris Rocknya sendiri udah ngumumin ini sebelum dia ditampar. Jadi dia ngumumin Ego Death World Tour. Gue tahu dia mau bikin World Tour. Gue nggak beli tiketnya karena gue pikir beli nggak ya, ntar aja dah. Udah pernah nonton dia waktu di London. Waktu itu gue sama Gamila pergi ke London nonton Total Blackout World Tour yang ketika di Netflix judulnya jadi Tambourine. Reviewnya juga ada di YouTube gue. Silahkan dicek aja. Lu coba aja cari Panji Chris Rock, mungkin ketemu juga di situ. Jadi gue tunda-tunda. Habis itu muncul berita dia ditampar. Gue masuk ke website yang sama, harga tiketnya naik 2-3 kali lipat. Bagaimanapun, gue akhirnya beli tiket, terus gue lupa. Gue lupa tuh kalau gue beli tiket, bener-bener lupa. Sampai ada notifikasi, ada email masuk, jangan lupa 1 minggu dari sekarang lu akan nonton Chris Rock, lu udah punya tiket. Gue bilang, bener juga gue punya tiket. Gue bahkan lupa gue duduk di mana. Akhirnya gue berangkat ke sana. Acaranya itu jadi dari depan itu udah kelihatan rame banget. Pertama itu jalan tuh udah rame. Itu mungkin 6th Avenue kali ya, kayaknya. Itu jalan udah rame, atau 5th Avenue, lupa gue. Pokoknya itu jalan udah rame. Tambah rame karena orang pengen nonton Chris Rock. Di depan udah ada calo, udah pada looking for free pass, looking for tickets, segala macam. Dia mau beli dari orang untuk dia jual lagi. Sering jualan kaos, dibilangin di dalam mahal $50, beli di sini aja $20 gitu. Tapi dari cara mereka jualan gue bilang mencurigakan nih, kata gue gitu. Jadi gue nggak beli, plus nggak ada uang juga. Nah, terus pas gue mau masuk itu ada kayak antrian panjang. Pas gue perhatiin ternyata mereka masukin handphonenya ke dalam Yonder. Yonder tuh adalah perusahaan yang merupakan perusahaan penyedia kantong untuk ngunci handphone. Jadi handphone lu dimasuk ke situ, terus dikunci pakai magnet yang kayak kalau misalnya lu beli ke H&M kan suka ada tag besinya, terus tag besinya diginiin untuk dicopot. Kalau nggak ntar bunyi nih kayak gitu. Nah itu handphone lu dimasukin ke kantong seperti itu, terus ditutup. Semua yang Apple Watch yang punya AirPods segala macam dimasukin di situ. Pokoknya yang bisa menangkap rekaman dan yang merekam semuanya dimasukin ke situ. Terus gue masuk, ternyata itu di Radio City Music Hall tuh ada 3 deck gitu, ada lantai dasar, deck 1, deck 2. Ternyata gue di lantai dasar, tapi agak jauh karena di bawah decknya gitu. Tapi lumayan depan-depanan, ada 2 giant screen di kanan dan kiri. Terus udah gitu di atas panggungnya, belakangnya juga screen gede banget. Terus sebelum mulai pertunjukan itu dibuka dengan musik. Tapi terus gitu ada montage komika-komika angkatan di atasnya Chris Rock. Jadi nggak ada tuh foto-foto atau video-videonya Jerry Seinfeld gitu, Dave Chappelle tuh nggak ada. Jauh di atas itu, Pryor, nggak ada Bill Cosby, gue baru sadar. Ada Pryor, Carlin, Robin Williams, ada Dick Gregory, ada Red Fox, ada Wanda Sykes, banyak sekali, ada Cedric the Entertainer, ada D.L. Hughley nggak ada, kenapa ya? Padahal bukan angkatannya dia. Ada Steve Harvey, ada Bernie Mac, banyak lah. Jadi montage gitu dari generasi awal banget sampai generasi di atasnya Chris Rock, terus aja. Terus kita pikir-pikir ini lama banget nggak mulai. Karena gue gak ada handphone, gue gak ada jam kan. Terus udah gitu di belakang dikasih tahu udah jam 8.20 belum mulai. Kata gue, wah terlambat nih acara nih. Tampaknya Chris Rock mau nungguin yang telat dan bukan menghargai yang tepat.
Kalau diraba-raba kelihatannya acara mulai mungkin 8:30 atau mungkin 8:35, 8:40. Ketika dimulai ada seorang komedian namanya kalau nggak salah Paul Ingraham kalau nggak salah, belakangnya Ingraham. Terus dia lebih banyak crowd work sebenarnya. Dia masuk terus semua orang dibahas crowd work gitu. Layar kanan kirinya nyala dan dipakai untuk nyorot penonton yang lagi dia bahas. Di belakangnya giant screen-nya itu dipakai warna biru. Dianya pakai jas gitu. Dia mungkin manggung sekitar 10 menit, mungkin 15 menit maksimal rasanya. Lalu dia turun panggung, settingan lampunya berubah, Chris Rock muncul pakai kemeja putih, dalamannya kaos putih, pakai celana panjang putih, pakai sepatu putih. Gua sangka Ramon Papana. Tapi ternyata bukan, karena Chris Rock akhirnya banyak ngomong jorok di atas panggung. Ramon Papana tidak pernah ngomong jorok. Karena Ramon Papana bilang stand up comedian itu kalau ngomong jorok di atas panggung bukan stand up comedian. Katanya Ramon Papana. Ya Ramon Papana coba aja ngomong kayak gitu di depan Dave Chappelle, Chris Rock, almarhum George Carlin, Eddie Murphy dan segala macamnya. George Carlin di penjara gara-gara ngomong 7 words you can't say on TV. Dia masuk pakai baju putih-putih gitulah. Terus menariknya giant screen kanan kirinya jadi hitam putih, nyorotnya tetap nyorot dia, nggak pernah ke penonton sekalipun, nyorotnya nyorot dia, tapi hitam putih. Padahal sebelumnya warna, jadi sengaja ini konsep hitam putih. Terus latar belakangnya layarnya nggak dipakai, nggak ada warna, mati, tapi dari bawah tuh ada lampu, sehingga di belakang jadi kayak ada wayang gitu, ada bayangannya Chris Rock. Setiap kali dia ke tengah, bayangannya mengecil, setiap kali dia ke samping, bayangannya ngelebar. Terus ke tengah lagi nyempit, dia ke sini lagi ngelebar. Kan dia kan Chris Rock kan kalau stand up kan kerjanya mundar-mandir mulu tuh. Secara artistik tuh ini kayaknya di konsep gitu. Terus ketika dia mulai, hal pertama yang dia bahas adalah ketersinggungan. Dia mulai langsung ngomongin itu. Dia bilang susah nih stand up zaman sekarang, dia bilang. Kita nggak tahu nih apa reaksi kita kalau kita ngomongin orang ini. Kita nggak tahu nih apa reaksi kita kalau kita ngomongin penyakit orang. Kita nggak tahu nih reaksi yang kita dapatkan kalau kita ngomongin istri orang. Langsung rame tuh. Karena kita pikir dia mau langsung ngomongin Will Smith. Ternyata enggak, direm terus. Terus dia masih ngomongin soal tersinggung. Masih terus ngomongin tersinggung. Secara argumen atau topik deh, nggak usah ngomongin argumen. Topik itu mirip banget kayak Komodo Menoy di... Kalau misalkan seluruh pertunjukan Komodo Menoy itu ada dibagi 4 kuartal, di kuartal ketiga. Kuartal pertama kan ngetes ketersinggungan penonton. Kuartal kedua mulai masuk materi, banyak ngomongin soal kasus ketersinggungan. Kuartal ketiga tuh, yang gue banyak berargumen, yang nonton pasti ngerti. Yang berargumen soal ketersinggungan, nah itu mirip kayak gitu tuh. Kuartal terakhir kan yang makin liar lah materi Komodo Menoy-nya. Tapi mirip tuh, secara argumen mirip. Jadi yang gue tangkap adalah keresahan semua komika tuh sebenarnya sama aja. Lalu dia akhirnya ngomong gini, zaman sekarang semua orang cari perhatian. Semua orang nyari perhatian dengan menjadi tersinggung. Terus dia bilang ada 3 cara untuk menjadi terkenal atau mendapatkan perhatian. Pertama, menjadi infamous. Terkenal terhadap hal-hal yang salah atau hal yang buruk. Seperti misalnya dia bilang naik atas panggung dan berusaha nusuk Dave Chappelle tuh contohnya gitu. Cara kedua untuk menjadi terkenal adalah dengan berprestasi. Contoh Serena Williams, Jay-Z, Beyonce itu contohnya. Dan yang ketiga dia bilang adalah dengan menjadi korban. Terus bilang, tapi gue bukan mau ngomongin korban beneran. Gue bukan ngomongin soal korban kebakaran. Bukan. Gue ngomongin orang yang sok-sokan ngerasa dirinya jadi korban. Dia berteriak-teriak, hey gue ini korban gitu. Hey gue ini dibully, hey gue ini tersinggung gitu. Dia ngomongin itu. Terus dia bilang, pokoknya dia ngomongin hal-hal orang-orang yang mengaku menjadi korban tapi cerek kasusnya. Sepele sebenarnya, cuma nyari perhatian doang. Terus dia ngomong gini, gua gak akan pernah teriak-teriak bahwa gua ini adalah seorang korban. Lu gak akan pernah ngeliat gua nangis di TV, muncul di Oprah, gue habis ditampar Will Smith. Gak akan tuh, meledak tuh penonton. Gue gak akan banyak masuk ke joke-nya seperti apa ya, gue cuma ngomong topikalnya doang. Nanti ketika lu tonton langsung, yang gue bahas ini
tidak akan terasa seperti spoiler karena joke-nya tuh bagus dan Chris Rock banget lah. Ini cuman poin-poinnya aja. Dan yang kalau yang kayak gitu mengganggu buat lu, mending lu berhenti nonton aja karena kedepannya akan seperti itu. Terus dia bilang, gue nggak akan tuh muncul ke TV mengaku bahwa diri gue adalah korban. Gue ditampar hari ini, besok gue udah kerja. Dia bilang kayak gitu. Tapi dia bilang bahwa karena gue tahu ada banyak orang di luar sana itu yang beneran korban. Nggak perlu lah ngomongin gue itu cuma urusan gue sendiri. Dan menariknya pembahasan tentang dia dan Will Smith berhenti sampai situ. Persis seperti yang dia bilang, dia nggak mau berlarut-larut ngomongin itu dan dia nggak mau kayak ngadu ke penontonnya soal dia ditampar Will Smith. Dia nggak mau kayak gitu. Buat dia itu, gue nggak mau jadi kayak gituan. Gue nggak mau jadi teriak-teriak gue korban gitu. Tidak seperti, nah terus dia masuk ke Meghan Markle, istrinya Harry ya. Prince Harry. Terus soalnya Prince Harry si Meghan Markle muncul di Ellen DeGeneres apa di Oprah atau di mana, dia bilang bahwa gila, gue nggak nyangka ternyata istana itu rasis sekali. Maksudnya ke istana, bukan istana presiden Indonesia ya, bukan istana boneka juga, istana di Inggris, ratu tuh rasis sekali gitu. Terus si Chris Rock ngomongin soal apaan sih lu, emang lu nggak tahu, emang lu nggak bisa Google kalau mereka orangnya emang seperti itu. Lu tuh cuman teriak-teriak aja pengen dapat perhatian gitu. Terus ini salah satu poin argumennya. Di TV si Meghan Markle bilang, gila rasis banget, tahu nggak kenapa mereka rasis? Mereka nanya sama gue, nanti anaknya bakal segelap apa kulitnya? Karena Meghan Markle kan keturunan kulit hitam sebenarnya, ada kulit hitamnya. Terus Meghan Markle merasa itu rasis. Terus Chris Rock bilang, itu mah gak rasis. Semua orang tua juga gitu nanyanya. Jangankan gitu, keluarga kulit hitam pun juga akan nanya yang sama gitu. Anaknya gelap gak kulitnya gitu. Itu mah bukan rasis. Itulah menikah sama orang kulit hitam. Dia bilang kayak gitu. Oh, terus dia panjang banget ngomongin. Abis itu dia juga masuk ngomongin soal bahwa orang-orang pada banyak komplain dan tersinggung dan segala macam karena mereka manja. Mereka privileged gitu. Terus dia ngomongin anaknya. Nah ini menarik sekali. Dia ngebahas bagaimana anaknya tuh manja. Inti topiknya itu. Anaknya perempuan 2. Dia ngomongin bahwa anaknya tuh manja. Saking manjanya, terus dia ngomongin sebuah kasus di mana ketika lagi study tournya ke Prancis, diketawain. Anak gue sekolahnya study tournya ke Prancis, diketawain karena sekolahnya sekolah mahal kan. Terus katanya anaknya sama teman-temannya sempat kabur dari hotel, ketahuan, terus mau dihukum, mau dikeluarin. Nah terus panjang lebar dia ngomongin bagaimana anaknya tuh tidak ada takut-takutnya bahwa dia akan dikeluarin. Nah gak mau spoiler, tapi intinya di situ Chris Rock ngomongin sesuatu yang dia bilang di atas panggung. Ini yang gue omongin ke lu, baru lu yang tahu. Istri gue sama anak gue gak tahu kalau gue ngelakuin ini. Jadi karena dia ngeliat anaknya manja, dia melakukan sebuah tindakan. Tindakan itu diceritain di atas panggung, lucu, tindakannya itu lucu. Terus dia bilang istri gue gak tahu, mantan istri gue gak tahu, anak gue gak tahu, dan mereka akan tahu ketika ini udah rilis di Netflix, kata dia. Wah, meledak langsung penonton. Jadi itu pertanda bahwa akan muncul di Netflix juga. Terus dia banyak ngomongin soal kondisi sekarang. Dia ngomongin kalau nama yang dia sebut, Michael Jackson dia sebut, O.J. Simpson dia sebut, Kardashian dia sebut, Caitlyn Jenner dia sebut, Kris Jenner dia sebut, Kevin Hart dia sebut. Aduh banyak banget lah. Banyak banget. Pembahasannya sih memang kalau dipresentasiin itu mungkin 65% sospol atau current issue, sisanya relationship. Itu adalah kocokan dia sejak dia dari Kill the Messenger. Kill the Messenger itu adalah stand up comedy specialnya dia yang kalau lu tonton itu dia ngegabungin 3 pertunjukan dari 3 kota di 3 negara. Dia ngegabungin, dia manggung di Johannesburg, terus di London, sama di New York. Digabungin jadi satu, dijahit gitu. Itu adalah tour terbesarnya dia. Kalau nggak salah sih labelnya adalah tour stand up comedy terbesar di dunia. Ini sebelum eranya Kevin Hart mulai gede namanya. Mirip komposisi seperti itu. Dia ditanya waktu itu, lu tour keliling dunia, kan kulturnya beda-beda tuh. Gimana caranya lu bisa relate ke seluruh negara? Terus dia bilang, gue mengandalkan materi relationship. Karena ternyata di semua negara masalah relationship tuh masih sama. Cemburu,
selingkuh, jatuh cinta, gitu-gitulah, putus, masalahnya itu sama. Nah, komposisi itu dipakai juga di Ego Death World Tour. 65%-nya ngomongin current issue dan sospol, sisanya ngomongin relationship. Relationship-nya juga seperti biasa argumentatif, bagus banget. Dia ngomongin soal susahnya pacaran. Kan dia kan abis cerai, terus dia mencoba untuk pacaran. Terus dia ngomongin, dia umurnya 50-an kan. Dia bilang sweet spot gue nih usia 40. Dia bilang gue senang pacaran sama anak 4. Tapi dia cerita dia pernah pacaran sama anak umur 20, pernah pacaran sama umur 30, pacaran sama umur 50 juga pernah. Terus dia ngomongin tuh bedanya pacaran sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun itu seperti apa. Terus salah satunya ini keren banget nih. Salah satunya dia ngomongin gimana menjadi single itu membuat dia jadi mesti hati-hati banget. Karena era sekarang sama era dulu soal pacaran dan soal berhubungan seks tuh beda banget. Sekarang tuh dia ngerasa selalu mesti minta izin gitu. Gue mau foto lu nih, gue mau cium lu nih, gue minta izin dulu ya. Abis itu gue bikin foto dokumentasi bahwa lu ngasih gue izin ya. Ada tulisan tercatat kayak gitu-gitu. Karena dia hati-hati banget. Bahkan termasuk dia hati-hati ketika nanggepin DM atau nanggepin text message. Terus ini ada satu bagian yang menarik banget. Gue gak pernah ngeliat dia ngelakuin ini di special sebelumnya. Dia bilang, gue mau nunjukin lu text message yang gue terima dari orang yang gue gak tahu siapa. Kalau lu gak percaya, gue kasih lihat nanti isinya seperti apa. Terus dia ngeluarin handphone dari kantong. Dia nyalain, tiba-tiba layar di belakang muncul WhatsApp yang dimaksud. Hey Chris, apa kabar? Prup, muncul di layar. Abis itu gue balas, kabar baik. Siapa nih? Terus muncul lagi plup gitu. Nah, dialog itu lucu banget. Gue gak mau merusak kenikmatan lu menikmati beat itu. Intinya lucu banget dan beberapa kali dia bilang, nih baca. Dia masukin, dia nyamperin penonton paling depan, terus bilang, baca. Bener gak gue? Bener kan? Nah, bener ya, ini beneran teks yang gue terima, dia bilang kayak gitu. Sampai akhirnya si SMS itu atau text message itu makin lama makin liar, makin membuat penonton gak percaya bahwa itu beneran, sampai dia harus nunjukin lagi, baca nih kalau gak percaya, bener gak? Dia bilang kayak gitu. Gila banget itu. Terus akhirnya gak lama kemudian, mungkin sekitar 5-10 menit dari beat itu dia closing. Dan kalau gue gak salah ngitungnya, total mungkin ada sekitar, bisa jadi hampir 2 jam dia manggung. Mungkin 2 jam, gue gak tahu, gue gak bawa jam soalnya, gue gak ngitung. Tapi prediksi gue sekitar segitu. Dan gue happy sekali, puas sekali. Gak enaknya cuman, gak tahu ya, gue udah 2 kali nonton Chris Rock, 2 kali gue ngeliat penonton diusir. Waktu di London gue ngeliat penonton diusir karena mabok. Terus waktu kemarin gue ngeliat ada orang berantem. Dia berdiri tiba-tiba, jadi dia sama pasangannya berdiri. Jamannya ngomong lu, awas lu, coba berani gak gitu. Terus orang-orang pada diam gitu. Chris Rock gak mungkin gak denger, karena jaraknya gak terlalu jauh dari dia. Setengah dari jarak gue sama Chris Rock lah kejadiannya. Tapi sama Chris Rock, bahkan orang-orang di area depan tuh sempat nengok ke belakang, tapi sama Chris Rock ditekan sama dia, damage control. Ditekan sama dia rapatin joke-nya, dibikin yang nonton nempel sama dia supaya nggak sempet pindahin fokus. Nggak lama kemudian orang itu diusir juga, dibawa sama security, cuman beberapa detik, tapi Chris Rock-nya berhasil nahan perhatian penontonnya. Terus di luar itu yang nggak enak tuh cuman orang pada mondar-mandir, nggak tahu, sampai seperempat jam sebelum Chris Rock closing masih ada penonton baru masuk. Aneh nggak? Aneh ya? 15 menit mau selesai masih ada penonton baru masuk. Aneh banget. Tapi di luar itu pengalaman nonton yang sangat menyenangkan. Nanti ketika dia nongol di Netflix, tonton dah. Bagus itu. Bagus. Beneran dah, gue puas banget nontonnya. Dan langsung bikin gue pengen ngecek set gue lagi di Komodo Monoy. Ini membanggakan ya, tentu gak bisa mirip kayak Chris Rock, tapi bisa dibanggain ya. Tapi pas gue lihat gue senang sih sama set gue. Ini Komodo Monoy itu gue sangat senang. Salah satu pujian terbaik yang gue pernah terima dari Komodo Monoy adalah ada orang yang nonton terus bilang, di Komodo Monoy mah si Panji is just being Panji. Dia ngomong itu kayaknya tidak dalam niat memuji ya, tapi buat gue itu
pujian tertinggi. Karena kalau ada satu hal yang semua stand up comedian berusaha untuk capai adalah menjadi dirinya sendiri 100% genuine di atas panggung tanpa harus mengakomodir orang, tanpa terkooptasi apapun. Just you being you. If you can be yourself on stage dan diterima penonton, that is the ultimate goal. Nggak ada kompromi. Nggak mesti kompromi sama, oh penonton senangnya smart jokes, penonton senangnya joke receh, penonton sebenarnya nggak mesti mengkompromi apapun. Pokoknya jadi diri lu sendiri, bawain joke yang lu pengen, dan ketika penonton bilang lu udah menjadi diri lu sendiri, itu end goal yang ingin dicapai. Karena gue di New York, gue masih belum jadi diri gue sendiri. Sebagaimanapun gue udah mulai bisa bikin penonton ketawa, I'm not 100% myself. So it's not easy to be comfortable being yourself on stage. Sehingga ketika itu tercapai, pencapaiannya mengagumkan. Segitu aja dulu pembahasan Chris Rock-nya. Intinya akhirnya Will Smith dibahas juga sama Chris Rock. Tapi yang gue bahas tuh tidak sama sekali menggambarkan kualitas joke-nya. Susah. Lu mesti nonton langsung. Dan semoga ketika dia akhirnya tayang, dan mungkin lu masih bisa nyamperin dia di negara-negara lain. Misalkan lu, oh si Chris Rock kayaknya ke Sydney nih, nonton di Sydney ya gitu. Ya kejar aja. Sambil kita berdoa moga-moga Comika sebagai perusahaan makin lama makin gede, sehingga Comika bisa bawa Chris Rock ke Indonesia kapan-kapan. Ada amin? Amin. Makasih banyak. Bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.